Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk abang-abangku semua, bagi yang bergabung maupun yang belum bergabung. Saya ucapkan selamat pagi. Semoga di pagi hari ini abang-abangku semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kelancaran segala bentuk urusannya. Nah, di sini saya akan bermain tetap sama dengan pola candlestick, tapi kita bermainnya kalau memang dari pola itu kita bisa mendapatkan sebuah konfirmasi yang kuat, ya akan saya tunjukkan nanti. Dia itu membawa arah harga di satu periode. Jadi kalau dia mampu sesuai karakter dan kekuatan candle, ya, jika dia mampu membawa arah harga untuk kenaikan dalam satu periode, saya akan open satu periode. Kalau nggak mampu, ya mungkin opennya hanya 1 menit 2 menit. Nah, seperti ini dia mampu membawa arah harga untuk ke depan 1 sampai 1 periode, maksudnya ya, sampai 1 periode untuk di kolom ini. Coba kita cek apakah benar dia mampu naik. Dengan membaca pola candlesticknya, arah harga itu bisa kita ketahui dari apa? Dari kekuatannya, dari kekuatan arah harga itu. Dari mana? Dari candlenya. Kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, terus untuk SNR dia juga mengikutinya. SNR tetap mengikuti arah harganya. Nah, di situ dia terbentuk support. Kekuatan support akan tetap muncul di candle setelah support. Maka di sini dia akan naik. Perhatikan ya. Dia terbentuk resisten, tapi tidak terlalu kuat resisten itu. Dia akan tetap naik. Di sini kita mencari titik yang paling ideal. Nanti saya tunjukkan di mana saya mengambil informasi terjadinya kenaikan. Kita profit semua atau yang atas dapat gak? Semoga dapat. Oke. Nah, bisa abang-abangku semua saksikan ya. Di sini ada candle sebagai informasi. Nah, ini sangat kuat banget untuk membawa arah harga ke kenaikan, dan dia terbentuk support di sini. Maka dia akan naik. Nah, kita tunggu lagi untuk mencari sebuah informasi yang terkonfirmasi. Tunggu sebentar ya. Kita sambil cek marketnya. Kita belum mendapatkan sebuah informasi yang terkonfirmasi. Kita tunggu. Marketnya sangat kuat banget.
Oke, bentar ya, kita cari informasi yang terkonfirmasi biar kita mendapatkan harga yang akurat, yang sangat kuat. Nah, di sini sudah ada sebuah informasi, ini adalah informasi penurunan. Di sini juga sudah mengindikasikan terjadinya penurunan. Di sini saya akan open posisi sell selama 1 periode biar enggak itu ya, saya long time kan agak sedikit panjang. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika dia naik lagi kita akan ambil lagi. Apakah benar dia akan turun? Perhatikan. Benar, ini menginformasikan penurunan, ini penurunan. Kita analisa candle per candle. Ini juga mengindikasikan, hanya indikasi yang terjadinya penurunan. Ini juga mengindikasikan akan terjadinya penurunan karena dia bodinya terlalu besar. Nah, dia lemah. Oke, di sini tambah yakin, di sini dia akan turun karena apa? Ini adalah sebuah konfirmasi akan terjadinya penurunan di 1 periode ini. Sebenarnya kita mengambil di sini tadi, kita mengambil di wilayah candlestick yang pertama ini untuk open position juga masih dapat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita itu harus menguasai tentang kekuatan dari masing-masing candle. Yang pertama itu adalah signalnya dia, kita harus mendapatkan signal yang paling kuat atau informasi. Signal itu adalah informasi. Nah, di situ signal itu hanya sebatas perintah saja, tapi belum terkonfirmasi. Nah, setelah mendapatkan sinyal kita harus mencari sebuah konfirmasi. Konfirmasi yang kuat adalah apa? Support dan resisten. Seperti itu ya. Di sini tadi terbentuk support, terbentuk resisten. Maka di sini dia turun. Nah, karena support dan resisten itu adalah pijakan untuk open posisi kita, sebuah konfirmasi yang paling kuat. Kurang lebih seperti itu ya. Setelah mendapatkan sebuah informasi di sini, indikasinya ini indikasi, terus ini juga sama, ini suhunya panjang bawah seperti itu Bang. Berarti kita menganalisa dari kolom-kolom berikut, kolom-kolom sebelumnya untuk open posisi biar kita mengetahui arah harga di 1 periode. Kita mencari kembali, coba. Ini kuat banget ya, karena langsung terjadi, langsung terbentuk resisten di situ, maka dia langsung turun. Pasti di mana harga itu mencari titik yang tertinggi untuk turun, mencari titik terendah untuk naik ya. Itu logika harga seperti itu. Sama halnya dengan hukum entry. Kita butuh kenaikan untuk penurunan, kita butuh penurunan untuk kenaikan, seperti itu. Makanya kita harus mencari titik yang paling ideal setelah mendapatkan sebuah informasi yang terkonfirmasi. Di manakah titik yang ideal itu? Yaitu SNR. Seperti itu Bang, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari awalnya harus kita mengetahui tentang sebuah informasi, membaca polanya itu candle seperti ini kekuatannya tuh kemana, dia kuat gak berapa 1 periode, dia kuat, dia mampu gak, kalau gak mampu estimasi kita harus berapa menit,
seperti itu. Kalau ada kesempatan 1 menit kita OP 1 menit, kalau nggak ada kesempatan ya nggak usah, kita mencari informasi-informasi yang kuat-kuat saja biar dia mampu sampai jauh, nggak kena gocek gitu loh bang ya. Nah di sini terbentuk support, tapi support itu tidak terlalu kuat, paham ya. Dari sini coba kita cek setelah handle ini dia membentuk seperti apa. Nah di sini membentuk support, tapi candle ini tidak mampu. Ini dia mengkonfirmasi nggak, coba kalau benar dia ini tidak mampu padahal tren sedang turun, maka di sini akan terjadi penurunan kembali. Kita berada di candle 1 2 3 keempat, benar dia membatalkan ya, paham ya. Saya akan open posisi. Oke, tahan dulu, tahan dulu, nggak masalah. Atau di sini kita jauhkan, dapat gak ini nanti. Saya lewatkan 1 periode. Saya lewatkan 1 periode, saya lewatkan 1 candle ya untuk 1 periode itu. Saya di sini sebenarnya agak sedikit ragu tentang masalah candle yang merah kecil itu. Nah, ini lemah, cara menganalisa saya seperti ini. Gimana dia membentuk support ya, market sebuah market ya. Ini sebagai referensi juga, sebagai bahan analisa kita gimana support. Kalau support tidak mampu atau dia lemah, maka dia akan melanjutkan tren seperti itu. Logikanya itu seperti itu Pak. Jadi itu perlu diperhatikan masalah seperti itu, support dan resisten seperti itu harus diperhatikan. Di sini saya open posisi sell kembali. Oke, di sini dia akan turun, benar banget ya. Nah tadi misalkan kita open posisi di sini, di wilayah ini, di 1 kolom kita sudah profit, karena tadi saya ragu akan ada muncul kenaikan. Ini sangat berbahaya. Oh enggak, ini kita masih profit di sini, aman. Itu malah lebih aman daripada di candle yang ke-6 tadi. Kelihatannya masih aman banget. Oke. Nah, cara membaca harga itu kurang lebih seperti itu Bang. Jadi kita mengetahui kekuatannya, kelemahannya, apakah dia mampu atau tidak, seperti itu. Dari mana? Dari pola candlesticknya, dari karakter dan sifat dari candlestick itu. Sifatnya itu seperti apa? Biar kita mengetahui dia sifatnya seperti apa, kita harus mampu membacanya, membaca pola candlestick. Nah, seperti itu. Makanya candlestick itu kalau saya pribadi ya, itu kita baca dia itu mengatakan seperti apa, seolah-olah candlestick itu ya bisa berbicara, mau naik mau turun kayak gitu, kita sudah dikasih tahu tanda-tandanya. Itulah yang namanya pola candlestick. Pola candlestick itu bisa kita pelajari, itu melingkup dari sifat, karakter, kekuatan, pelemahan ya, wilayah-wilayahnya.
Nah, kita masuk ke algoritmanya, posisi di sini dia akan terkejadian seperti itu juga berpengaruh. Terus intensitas harga dari candle buy, pertemuan antara buyer dan seller seperti itu juga bisa sebagai referensi untuk mendapatkan sebuah informasi apakah dia akan naik atau turun seperti itu. Ditambah dibaca pola candlesticknya. Nah, kita mendapatkan pola candlesticknya, kita lihat support dan resistennya. Nah, kita genggam sebuah menjadi satu kesatuan rangkaian untuk bekal kita bertrading baik di binary maupun di forex. Kalau sudah mengetahui itu semua, untuk resiko loss itu sangat minim, karena paling enggak itu kita itu udah tahu arah harganya itu kemana. Kita nggak bakalan ketipu sama market. Mungkin kalau kita bermain per candle itu terkadang masih bisa, karena kalau per candle itu kita menganalisa dari hanya beberapa aspek, kita tidak melihat support dan resisten secara global atau keseluruhan atau yang terdekat itu enggak. Kita membacanya kalau per candle itu dia itu akan terjadi support dan resisten. Sebelum support dan resisten itu terbentuk, kita sudah mengetahuinya. Itu sama seperti itu. Ya, terkadang tertipunya pada sifatnya. Nah, makanya di situ di video-video yang kemarin ada rangkaian tentang pembacaan pola candlestick. Itu biasa kita kan bermain di 3 candle, indikasi, informasi, dan konfirmasi. Tapi yang lebih sempurna lagi adalah formasi 4 candle. Formasi 4 candle lah itu yang benar-benar dia konfirmasi itu konfirmasi. Berarti dia sudah dikonfirmasi, ya dikuatkan lagi oleh konfirmasi setelah candle itu. Makanya di situ ada kan informasi itu konfirmasi, informasi yang terkonfirmasi itu pasti terjadi. Nah, kalau rangkaian pola candlestick dengan 4 pola candlestick, 4 candlestick, ya itu sangat kuat banget, karena kita tidak hanya mengandalkan sebuah konfirmasi saja, tapi konfirmasi yang terkonfirmasi. Jadi itu logikanya, itu dia sudah disuruh si A, ditekan lagi disuruh oleh si B, maka si C itu pasti langsung berangkat. Seperti itu, nggak akan ada pembatalan, nggak akan ada hambatan, karena sudah dikawal 2 orang. Misalkan itu seperti itu, secara logika seperti itu, Bang. Nah, jadi harus menguasai polanya, kekuatannya, pelemahannya, support dan resisten. Kalau memang mampu membaca intensitas harga itu, ya kita baca. Terus yang paling utama adalah sifat. Yang paling sulit itu adalah sifat dan karakternya. Sifat itu kan kita baca dari mana? Dari tata letaknya dia. Sifatnya dia itu seperti apa? Kita sering tertipu kalau kita belum menguasai sifatnya. Dia cenderung sumbunya panjang, dia menekan ke atas, ternyata dia kembalikan, karena kita nggak tahu sifatnya, kita loss, ya. Nah, sifatnya itu dari tata letaknya, dia berada di wilayah mana, harus cek seperti ini. Lihat historikalnya, saat ini kita berada di wilayah resisten ini. Nah, kita lihat sumbu candlesticknya, dia mengatakan apa, ada informasi yang candlestick itu yang berkarakter tinggi enggak, karakternya berpengaruh enggak, seperti itu. Kita misalkan menganalisa wilayah ini, ada karakter pola candlestick yang membuat kita berada di wilayah resisten, itu karakternya kuat mana, seperti itu. Harus bisa mencari dan harus bisa mampu membacanya. Mungkin hanya itu, ini agak nanti
terlalu panjang. Untuk pagi ini itu adalah sebuah informasi dan saya sudah berikan sebuah sampel untuk membaca arah harga dari mana, dari pola candlestick yang pertama, yang kedua dari intensitas harga, yang ketiga adalah dari support dan resisten. Di situ adalah satu rangkaian untuk mengetahui arah harga selanjutnya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.